Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita tidak lupa bertolabul ilmi, berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Kalau jemaah yang dirahmati Allah, kita berbicara tentang sebuah nilai kodrat kepada Allah, atau dikatakan kodrat iradat adalah ilmu. Kodratnya beriradat dan maujudlah ilmu. Ini adalah salah satu ungkayan, satu rangkaian yang mana untuk mendapatkan tajalli Allah yang bersifatkan kepada maujud yang dihalalkan atau dikatakan dengan naf atau diri, tentulah kita lebih memahami kajian yang bersifat tajalli diri, bukan dapat diri dapat Tuhan, tapi tajallinya adalah naf, mau tajalli batin, mau tajalli zat, tajalli nur, dan tajalli insan ihsan. Pada saat dan waktu kesempatan ini saya akan mengajak kepada kita semua, yaitu mengetahui hakikat insan dan ihsan. Karena ini adalah sebuah tajalli yang mana menentukan tauhid ketuhanan dan kehambaan. Melihat kepada ketauhidan hamba dan Tuhan, ini adalah satu rangkaian yang harus kita pisahkan pada hak-haknya yang tertentu. Dikatakan kehidupan ganda bagi diri adalah diri satu, kehidupannya dua. Itu adalah suatu hal yang menunjukkan di mana iman tauhid kita harus siap menuju jalan tersebut. Bermarifatullah seperti yang saya sampaikan pada tayangan yang terlalu, hidup berdiri di ujung jarum, sedikit terpeleset, sedikit jatuh tergelincir, maka akan menimbulkan kefatalan derajat diri. Kafir sindik bisa jadi akan menunggunya apabila pengenalan tentang Allah tidak tepat pada kajian tauhidnya. Kalau kita melihat dari kodrat insan dan ihsan, mengenal wujud yang ada dalam asma bernama Allah,
harus melalui dua perkara, ihsan dan insan. Disinilah saat leburnya ilmu, wujudlah aku. Inilah saatnya meneruskan makom ma'rifatullahnya untuk mendapatkan sisi ketuhanan. Kalau kita berbicara tentang diri hakikat, kalau kita tidak berangkat kepada diri sifat, maka kita akan menemui kegagalan tauhid. Karena nur bagi Adam, zat bagi Muhammad, batin bagi Allah, belum tentu bertauhid kepada Allah. Tapi dengan kita mengikuti tajalli diri tadi, maka kita akan mendapatkan tauhid batin. Jangan-jangan batinnya belum bertauhid kepada Allah, makanya dia enggak mau muncul dalam solat. Jangan-jangan batinnya tidak berdiri sehingga zahirnya yang berbuat dalam solat. Maka kita ingin melihat kapan dan di mana tauhid batin itu terjadi awalnya, sehingga nur itu memang nurullah, zat itu memang nur haknya Allah, dan batin itu betul-betul batinnya Allah. Tentu dengan adanya hubungan tauhid. Disinilah letak kaji yang dikatakan wujud diri yang berdiri sebelum tayangan berikutnya kemarin sebelumnya. Di sini kita lihat bunyinya Allah di dalam diri, tapi diri mana yang bisa menyimpan Allah, dan diri mana yang berkodrat, dan diri mana yang berupa-rupa. Ini kalau tidak dipisahkan, maka hak dan yang batil itu akan bercampur. Kenapa? Ada memang nurullah, tapi Allah bukan nur. Ada memang nur izatullah, tapi Allah bukan zat. Ada memang nur hak Allah, tapi Allah bukan batin. Ingat itu. Jadi kodrat-kodrat yang mawujud dan wujud ini harus benar-benar jelas. Nah, di dalam pemahaman tayangan sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai ihsan. Ihsan adalah diri ma'rifatullah. Ihsan adalah diri sifat bagi Allah yang tidak bersekutu dengan makom. Laisa kamislihi min syai'un. Itu diri yang tidak bersekutu. Kalau diri sifat, bagaimanapun kita mentajalikan dengan yang lain, itu tidak akan bisa. Karena diri sifat tidak nur, tidak zat, tidak batin. Diri sifat adalah sebuah diri yang sangat halus. Kodratnya adalah sifat, seperti yang pernah dikaji kekosongan ini. Ya, sudahkah kita melihat diri seperti itu? Diri yang halus dan kosong, ya. Diri sir, diri rahasia. Itu yang ihsan pernah kita kaji. Setelah ihsan melihat suatu wujud yang berdiri di dalamnya, layaknya seperti diri jasad ini, maka itu yang dinamakan izzatullah. Itu yang zat bagi Allah, yaitu kodrat yang terlihat atau dinamakan batin an'am, yaitu an yang teramal, an yang itulah alam, al-am. Insan adalah alam daripada ihsan, sementara ihsan adalah alam daripada an'am. Jadi dengan terlihatnya sesosok yang dilihat, itu adalah izzatullah, dan sosok yang melihat itu adalah sifatullah. Begitu dia melihat, disitulah syahadat batin muncul pertama sekali.
sebelum agama itu ada. Apa syahadat batin? Begitu dia melihat, maka ihsan mengatakan kepada itu, la ilaha illallah wa Muhammad wujudullah. Jadilah tidak ada Tuhan selain Allah yang mewujudkan, selalu yang memujimu. Kata diri ihsan. Dia lihat lagi di dalam makom nur tadi, terdapat suatu wujud yang sangat halus yang disebut yaitu al-haqqullah, diri nafsiyah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nuri Rasul al-haqqullah. La ilaha illallah wa nuri al-haqqullah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang memperlihatkan diri yang halus, yaitu dirimu sendiri, diri sebuah diri. Dia lihat lagi wujud yang ketiga, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Tidak Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, ampunilah Muhammad ya Allah. Ampunilah yang memujimu ya Allah. Maka ihsan mengatakan, kun sholli ala Muhammad, jadilah engkau wahai Muhammad. Jadi Muhammadlah engkau. Jadilah engkau wahai kodrat. Maka wujud yang berdiam tadi menjawab dengan hakul yakinnya, illallahu wallahu rahum. Ya, akulah diri yang mewujud yang kau lihat, dan aku terima pernyataan engkau wahai diriku waruhu. Maka nur zat dan batin sudah diterima sebagai mawujudullah, hayat nur, kodratnya zat, dan batin tajalinya batin Allah. Maka terjadilah Rabbani, diri yang dikuasai. Inilah misterinya ihsan yang duduk di dalam insan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi makanya diri yang ihsan tadi sebagai nur dari Allah, hayat, yang selalu melihat zatnya Allah. Maka dalam penyatuan tauhid, berpadulah jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya zahir dan batinmu adalah jiwa dan raga. Inilah syahadat batin awal.
Maka dikatakan oleh Allah, waz-zahiru rabbi wal batinu abdi. Maka jadikanlah zahirmu untuk mencariku dan batinku untuk mencari dirimu. Mana waz-zahiru rabbi, mana wal batinu abdi. Ihsan adalah zahiru rabbi. Dia adalah zahir Tuhan. Sementara yang terlihat di dalam ihsan ini adalah wujud batinul abdi. Itulah batin Allah yang terlihat. Maka dekatilah dan carilah. Mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri di dalam asmanya Allah. Dengan demikian, tidak lagi kita mengatakan Allah wa fi anfusikum afala tubsirun, tapi ihsanlah yang berhak berkata begitu. Nur dari ihsan adalah nur Muhammad. Yang kosong seperti ini adalah nur diri kita yang melihat wujud zat Allah untuk mendapatkan sir di dalam sesuatu kodrat yang disebut wujud. Maujud, wujud, dan dicari wujud di dalam wujud. Begitu tataan rapinya dalam pencarian Tuhan, agar tidak salah pemahaman mana insan, mana ihsan. Kita harus tahu dulu sebelum pencariannya, tidak melalui pemahaman lain, melainkan pemahaman tauhid yang telah diridhoi, yaitu man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Insyaallah dengan kita sudah tahu perbedaan antara insan dengan ihsan, maka nyata sudahlah yang di luar itu yang di dalam, yang di dalam itu rupanya yang di luar. Insyaallah yang mencari itu juga yang akan mencari, bukan mencari yang tiada, tapi carilah yang ada. Sesungguhnya ada di dalam ketiadaan, yang tiada itu ada di dalam yang ada. Barakallahu ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.